Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang baik yang selalu memberikan kepada kita sukacita dan juga damai sejahtera. Nah, adik-adik, pada sekolah minggu hari ini kita mau sama-sama belajar tentang buah-buah Roh Kudus. Kita percaya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, di dalam diri kita, dan kita juga mau nih hidup kita berbuah, sehingga buahnya pun juga boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan saat ini kita mau awali sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau sama-sama menyaksikan buah-buah Roh Kudus. Siapkan hati kita, pikiran kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Surya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga tolong beliau supaya apa yang disampaikan semuanya boleh menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Taman Majapahit Semarang. Hari ini Pak Pendeta mau cerita dari satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Galatia. Yuk buka Alkitabnya dari Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 dan 23. Ya, Pak Pendeta bacain ya. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang berbahagia ialah setiap anak sekolah minggu yang penuh dengan
sukacita melakukan firman Tuhan. Haleluya. Ketika adik-adik membaca ayat ini tadi, mungkin adik-adik bertanya sama seperti Pak Pendeta yang bertanya, loh, Rasul Paulus ini bagaimana sih? Wong buahnya itu banyak kok. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tapi kok Rasul Paulus nulisnya cuman buah roh? Kok enggak buah-buah? Nah, Pak Pendeta mau jelaskan. Jadi adik-adik, di jemaat Galatia itu sedang terjadi orang bertanya-tanya tentang karya Roh Kudus dalam hidup mereka. Seperti apa sih karya Roh Kudus itu? Nah, ketika Rasul Paulus mendengar apa yang menjadi pertanyaan orang-orang Kristen di Galatia, Rasul Paulus kemudian menulis surat kepada jemaat di Galatia. Salah satu isinya bercerita tentang kalau Roh Kudus itu ada dalam hatimu, ketika Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, apa yang kamu hasilkan? Apa yang kelihatan nyata? Apa yang bisa dilihat orang? Nah, oleh karena itulah Rasul Paulus menggunakan istilah buah roh. Artinya apa? Karya Roh Kudus itu hanya satu, buah roh. Tapi tadi kan banyak. Nah, itu seperti dadu yang Pak Pendeta bawa ini loh. Dadunya ada berapa adik-adik? Ada berapa dadunya? 10. Nggak ada, mana 10? Oh, angka paling besarnya aja nggak sampai 10 kok. Berapa? 1. Ada 1. Dadunya itu ada 1. Ada yang angkanya ada angka 2-nya, ada angka 3-nya, ada angka 5-nya, ada angka 4-nya, ada angka 9-nya, ada angka 1-nya. 1, tapi sisinya banyak. Dadu kan begitu toh? 1 dadu, sisinya banyak. Dadunya 1, sisinya banyak. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Itulah buah Roh Kudus. Buahnya 1. Buah yang dihasilkan oleh kerja karya Roh Kudus di dalam hati kita dan melalui kehidupan kita. Roh Kudus bekerja dalam hati Pak Pendeta dan melalui kehidupan Pak Pendeta. Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri juga bekerja dalam hati dan kehidupan adik-adik. Semua anak-anak sekolah minggu GKI Taman Majapahit. 1 kerjanya, tapi sisinya banyak. Dan oleh karena itu, adik-adik, kita tidak bisa milih. Aku tidak mau menghasilkan kasih. Aku tidak mau menghasilkan kesabaran. Aku tidak mau menghasilkan sukacita. Enggak, aku cuma pengen menghasilkan kemurahan. Aku cuma ingin menghasilkan kasih.
Aku cuma ingin menghasilkan kesabaran, kelemah lembutan. Enak memilih, memangnya jalan-jalan di supermarket, milih sini, milih situ, milih snack ini, milih keripik itu, milih minuman ini, milih teh itu. Enggak, bukan begitu. Hati kita terbuka, hidup kita terbuka, kita mempersilahkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Roh Allah itu sendiri yang bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Dan itu kemudian menghasilkan buah yang disebut sebagai buah Roh Kudus. Jadi adik-adik sekolah minggu GKI Taman Majapahit, yang Pak Pendeta mau tekankan adalah pertama, buka hatimu, buka hidupmu, izinkan, persilahkan Roh Allah itu bekerja di dalam hatimu, di dalam kehidupanmu, bahkan melalui kehidupanmu, sehingga hidupmu berbuah dan hidupmu bisa membuahkan buah Roh Kudus. Dan yang kedua apa? Yang kedua adalah biarlah buahnya itu manis, buahnya itu enak, buahnya itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Dirasakan oleh papa, dirasakan oleh mama, dirasakan oleh kakak, dirasakan oleh adik, dirasakan semua orang. Oh, ternyata anak sekolah minggu GKI Taman Majapahit menghasilkan buah Roh Kudus yang manis rasanya. Siap adik-adik sekolah minggu GKI Taman Majapahit? Siap dipakai oleh Allah, siap dipakai oleh Roh Kudus untuk menghasilkan buah roh. Mari kita katakan, ini aku Tuhan, pakailah aku. Ini aku Roh Kudus, berbuahlah melalui hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami dan melalui hidup kami, sehingga setiap hari kami, anak-anak sekolah minggu GKI Taman Majapahit, menghasilkan buah roh, buah yang manis, buah yang disenangi oleh banyak orang, disenangi oleh papa, disenangi oleh mama, disenangi oleh kakak-kakak, disenangi oleh adik-adik. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk membuat aktivitas. Hari ini Kak Puput sama Kak Yedida lagi. Hai. Kita mau membuat aktivitas buah Roh Kudus. Tadi seperti firmannya Pak Surya sudah disebutin kan, ada 9 buah Roh Kudus. Nih, Kak Puput sudah bikin contohnya. Nanti kita mau bikin anggur, gambar dulu anggurnya.
Nih seperti ini ya. Terus nanti dikasih daun. Adik-adik sebisa mungkin cari tangkai daun dan daunnya ya di luar. Jadi sambil berjemur, sambil olahraga, cari daunnya dulu sama tangkainya. Nanti pulang mandi, kemudian bikin aktivitasnya. Nih Kak Puput akan kasih tahu alat-alat yang harus disediakan. Nanti ada kertas HVS. Nih kertas HVS-nya. Terus kalau misalnya untuk mencetak anggurnya, kalau di sini kamu pakai solasi yang bulat. Kalau misalnya mau pakai koin, uang koin boleh juga ya, terserah. Pokoknya yang bulat. Kalau punya jangka juga boleh dipakai. Terus ada gunting buat gunting-gunting. Terus ada spidol juga, ada kertas lipat. Pokoknya dihias semenarik mungkin mau seperti apa. Jadi nggak usah terlalu persis sama Kak Puput. Ini Kak Puput bingkainya pakai kertas seadanya juga. Ada mau pakai bingkai, pakai pita juga boleh loh. Nih, ya pakai tali boleh. Nah caranya kertas HVS-nya dijiplak lingkarannya, terserah ya adik-adik pakai apa aja yang sudah disediakan. Ini Kak Yedida contohin pakai solasi. Nih, dibikin bentuk anggur seperti contoh yang tadi Kak Puput sudah contohkan. Kalau sudah jadi lingkarannya 9 buah, kita akan tulisin buah-buah roh. Ada kasih, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada sukacita, ada kesabaran, kelemah lembutan. Nih, nanti kita tulis ya di sini. Kemudian diwarnain warna ungu atau mau warna merah anggur juga boleh. Atau adik-adik mau ganti warna hijau, anggur hijau juga boleh. Pokoknya sesuka hati adik-adik aja. Kita warnain ya sama-sama. Kalau sudah diwarnain seperti ini, contohnya punya Kak Yedida tadi sudah diwarnain, boleh dikasih ayat hafalannya. Nih di sini ditulis ayat hafalannya dari Galatia 5 ayat 16. Dihafalin ya ayat hafalannya. Nah, sudah diwarna, kita sekarang akan kasih tangkai. Nih, tadi adik-adik sudah cari tangkainya kan? Sama daun. Nih, dipasang dulu, dicoba-coba dulu. Nih, gini. Terus dipasang pakai solasi. Atau kalau adik-adik punya lem uhu di rumah, boleh juga pakai lem uhu. Kemudian sudah jadi nih, dipasang tangkai dan daunnya. Terus kalau mau dikasih bingkai, pakai pita boleh. Atau punya kain flanel, atau punya kertas lipat juga boleh. Kak Puput pakai kertas yang Kak Puput punya nih. Kak Puput ada kertas seperti ini. Nanti Kak Puput akan pasang bingkainya. Nah adik-adik setelah dihiasin kasih bingkai, jangan lupa ini yang paling penting, kita mengingat lagi 9 buah roh tadi. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ditulis di tengah-tengah buah anggur ini. Ini Kak Puput sudah tata kertas lipat di atas buah anggurnya. Nanti kita tulis sama-sama ya, 9 buah roh kudus. Nah tulis dulu. Sudah jadi tulisannya, buah-buah roh kudus, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tara, ini dia aktivitas hari ini. Jangan lupa adik-adik bikin ya. Nanti setelah jadi diupload di grup WhatsApp. Ditunggu nih sama guru-guru sekolah minggunya yang lain ingin lihat aktivitas adik-adik di rumah. Oke, selamat mengerjakan. Sampai jumpa. Nah, adik-adik semuanya sudah sama-sama ya belajar mengenai firman Tuhan. Kita juga belajar tentang buah-buah roh kudus. Ada 9 nih buah-buah roh kudus. Nah, kita mau sama-sama mengaplikasikannya, melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari sehingga hidup kita boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik cukup di sini sekolah minggu kita pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, belajar yang rajin, dan juga terus bersukacita di dalam Tuhan. Jangan lupa untuk ikut sekolah minggu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.